Gue lebih penasaran ke Flores ini daerahnya lebih dominan apa? Jadi kita lanjut lagi nih, kita ngobrol karena gue tadi penasaran sama, kalau tadi kan lebih dominan cerita ke arah Kupang ya kan. Sekarang gue lebih penasaran ke orang-orang Flores, karena lu juga separuh Flores, separuh Kupang. Orang tua laki-laki atau bapak lu tuh Flores, ibu lu Kupang. Dan gimana cara ketemunya tuh dua orang itu gitu kan. Nah itu nanti paling gue bakal tanya tuh. Nah yang pertama pengen gue tanya sih, Flores ini daerahnya lebih dominan apa? Perkebunan besar. Kopi, kakao, coklat, kemiri, cengkeh, itu banyak. Sawahnya luas-luas, itu bisa setahun 3 kali tanam gitu. Karena dia dataran tinggi. Dataran tinggi. Berarti dingin tuh. Dingin sekali. Kupang panas. Kupang itu panas gersang. Kan gitu. Kupang gersang kali bang. Karang semua. Jadi orang kalau umpamanya dari lubang di sana, apalagi di kota Kupang, itu dari lubang itu pahat batu karang bang. Bukan galingnya pakai lidi seter atas aja, sampai bawah itu dia pahat. Pahat karang. Dan berarti orang Flores lebih cenderung putih ya daripada orang Kupang, karena orang Kupang lebih ke air laut, artinya dia kepangkang gitu kan, jadi badannya lebih hitam gitu. Jadi kalau orang Flores lebih putih. Tapi ada bagian-bagian daerah Flores yang memang orangnya dari sononya mungkin dia udah hitam, kayak yang terkenal agak kulitnya agak hitam di atas sawo matang dikit lah. Itu orang Bajawa. Orang apa? Bajawa. Bajawa itu ngada. Jadi Labuan Bajo, Labuan Bajo kan Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, Bajawa ngada. Nah itu orang-orangnya agak cenderung hitam, tapi tinggi besar semua orang itu. Posturnya tinggi. Bajawa. Itu yang Jai itu. Yang belum Jai. Oh iya. Jai Bajawa. Setelah itu baru pindah ke Ende. Setelah Bajawa itu Ende. Setelah Ende baru Maumere. Setelah Maumere itu udah mulai hitam orangnya. Udah mulai hitam tuh. Karena udah mulai meninggalkan pegunungan. Masih gunung juga. Tapi orang-orangnya kayak face-nya kayak orang Papua juga. Tapi dia hitam. Kita manis lah kalau Maumere itu terkenalnya. Di situ Larantuka, Kota Bunga. Itu logatnya lebih beda lagi Larantuka. Berarti dari lu sendiri dari Flores sampai Kupang itu udah mungkin ada banyak adat dan istiadat juga ya? Setiap kabupaten beda adat kan? Oh gitu? Iya. Manggarai, Labuan Bajo sama Bajawa itu udah beda. Kalau ngomongin soal adat, Flores dan Kupang itu lebih dominan apa? Laki-lakinya atau perempuannya? Maksudnya ya mengerti lah. Kalau Flores itu kan samanya itu dia patri, jadi Ya, laki-lakinya. Tapi di bagian Pulau Timur dan bagian Malaka yang Atambua, itu yang dekat perbatasan Timor Leste, itu matri ini ya. Habis itu yang Bajawa matri juga. Yang artinya kalau sepasang suami menikah, si cewek akan ikut laki ya? Yang kalau matri itu enggak, cowok yang masuk. Iya, kayak orang Padang lah. Nah kalau di Flores dan Kupang lebih dominan sepatria ini. Pokoknya rata-rata seperti itu patri. Tapi ada beberapa daerah yang beberapa kabupaten yang masuk.
Tapi kalau dari menurut lu perkembangan apa ya, perkembangan teknologi di Flores dan Kupang mana lebih maju? Karena lu tadi bilang Kupang tertinggal. Kalau di bagian Kupangnya beda. Tapi kalau bagian pedesanya yang lebih maju tapi Flores. Kita tuh udah kenal handphone dulu. Ya. Handphone itu mulai 2008 baru misalnya punya handphone Pak. Baru kenal HP, kenal Facebook itu 2008. 2016 aja baru pernah kenal WA. Oh ya? Iya. Tanya berapa ini? Ya kalau untuk sinyal sendiri di sana ada pemancar, Ada. ya sinyal bagus, Oh, artinya bagus ya. ada kalau di kota-kota masih bagus. Tapi kalau umpamanya udah masuk ini Ya, lebih maju, pemancar. lebih maju Flores, Oh gitu. lebih maju Flores. Kecuali pegunungan dia kedalaman sekali mungkin, nggak terjangkau semua. Tapi pegunungan yang masih ece-ece lah. Tapi kalau buat bidang kepulauannya sendiri, Flores sama Kupang, Lebih dia mau Flores sama Pulau Timur lebih gede Flores. Flores ya. Dia lebih dominan dengan gunung-gunung, gunung dan bukit ya. Gunung api di sana banyak. Kan? Oh ya, Iya, gunung berapi. Di Manggarai aja ada berapa? 2. ini tinggi beda. Tingginya nggak sampai 3.000 sih, 2.000. Rata-rata 2.000-an. Sampai Alor kan ada gunung berapi. Jadi satu garis tuh. Satu garis pegunungan mulai dari Sumatera itu tembusnya di Alor. Di Alor itu kan berputar ke bagian Maluku kan, Iya. kepulauan. Nah, jadi Pulau Timur itu kan terpisah. Kalau Sumba saya nggak tahu ada gunung api. Soalnya di sana kebanyakan sabana. Gimana ya? Nah balik lagi ke yang Flores tadi. Kalau orang Flores, dia itu kalau dalam apa ya kesehariannya itu mana sih yang lebih lembut, mana sih yang dalam kalau ngobrolnya itu kalau Flores lebih halus, Kupang lebih kasar gitu bahasanya. Kira-kira menurut lu mana yang benar gitu? Karena kan gue juga nggak tahu. Kalau orang Flores, ini bahasanya kategorinya itu nggak kasar tapi dia penekanannya kuat. Makanannya kuat. Nah, jadi ada kalimat-kalimat kalau Kupang kan ceplos-ceplos. Lu mau kemana? Kau tuh jalan kok. Sudah lagi minum sini. Kalau Flores, Jan, kau mau kemana kan? Kau, kalau di Flores itu kau itu kamu kan. Kalau Kupang itu lebih ke Maluku, bahasanya hampir sama dengan Ambon. Beta lu. Okay. Jadi yang bedakan dengan Ambon kan itu. Jadi pada saat yang ke Papua itu Raja Ampat yang tugas SM3T waktu itu, kalau sampai pelabuhan pasti saya pakai beta lu, ngomong dengan bahasa dengan teman-teman yang orang Kupang pasti pakai beta lu, supaya karena di situ kan banyak orang Ambon, jadi mereka oh ini anak Kupang. Nah kalau umpamanya beta ale seng, kalau Ambon kan seng ada, kalau kami sonde ada. Sonde ada. Itu sama dengan seng ada. Kalau Papua kan terada. Nah. Tapi kenapa ya orang berpikir kalau dari Flores atau dari Kupang atau Ambon itu identik dengan pekerjaan kasar gitu? Apa emang mereka mau? Iya. Apa memang mereka nyaman? Atau apa sih penyebabnya? Jadi kebanyakan itu yang keluar untuk kerja kasar kayak buruh bangunan, supir, nah situ security, nah itu kan
sama kan, orang Kupang sama orang Ambon hampir sama tuh. Tapi memang nggak bisa kami kerja halus bang, kerja halus itu susah. Jadi kebanyakan itu jika kalau di sana ya, ini menurut pandangan saya, tidak tahu teman-teman yang lain. Jadi kalau umpamanya orang itu udah bersekolah, udah sekolah SMA, udah sempat kuliah, berarti itu kalau udah kuliah, berarti dia pola pikirnya udah beda. Dia udah bisa memilih, oh sebaiknya jadi guru, kerja di kantor. Tapi kalau umpamanya yang dia memilih merantau, pasti nggak ada pekerjaan keras. Soalnya kan nggak bawa apa-apa, ijazah SMA. Jadi lebih ke itu, ijazahnya SMA. Kalau saya kan merantau bawa ijazah S1, jadi makanya jadi guru. Kalau merantau dulu SMA pasti ujung-ujungnya sawit. Iya ya, lebih Cenderung ke sekolah. cenderung lebih memilih ke pekerjaan yang menggunakan otot aja lah gitu. Menggunakan otot. Susah halusnya. Tapi jarang juga mungkin yang berpikir untuk apa ya, kan jadi guru gitu, jarang ya. Kalau di sana tuh jadi guru itu Guru itu kebanggaan bang. Jadi guru itu. begitu ya. Guru PNS itu bangga sekali orang tua di sana. Jadi walaupun gaji nggak ada, kau jadi guru lah, bangga orang tua. Jadi guru, jadi pastor, jadi pendeta. Tapi itu nantilah kita bahas soal itu ya. Biar lebih panjang lagi obrolan nih, soalnya gue masih penasaran sama orang-orang Flores tadi itu. Jadi Karena kenapa sih mesti dibedain Flores dan Kupang gitu doang? budaya, adatnya beda, Apa luhurnya juga beda? leluhurnya beda, Kenapa lu nyebut diri lu beda? leluhurnya beda loh. Mana lebih tua lu dan Flores dan Kupang? Flores dan Kupang Flores itu pasti lebih tua. pasti lebih tua. Kenapa lebih tua? Dia lebih tua karena memang kalau umpamanya dari pulaunya aja ya bang. Nah, Ya bukan pulau mengapung, memang dari dulu pulaunya ada. soal terlepas pulau mengapung atau dia punya apa sih? Data. Paku buminya, apa urusannya? Jadi kalau di Flores itu masih kan ada itu tuh manusia purba, masih ketemu tuh manusia zaman dulu di Manggarai sama Meret masih ada manusia kerdil. Oh gitu? Iya, masih Pernah ada. lu ketemu? Pokoknya pernah ada penelitian yang sampai di situ. Mereka ketemu Flores apaensis yang apanya termasuk suku tertua di Indonesia. Dan kenapa lu bilang Kupang tidak termasuk dalam suku yang tua? Kalau Kupang itu kan kebanyakan orang luar masuk ke dalam. Nggak tahu sih kalau umpamanya orang Dawan, orang Timor. Jadi di sana di Kupang itu ada orang Kupang sama orang Timor. Kalau di Kupang sendiri ya, kalau sampai sini kan udah berapa orang Timor, Iya. orang Kupang. Di sana sendiri kan ada orang Kupang sama orang Timor. Jadi orang Kupang dan orang Timor pun ada lagi. Itu beda. Ada orang Flores, ada orang Kupang, ada orang Timor. Iya. Orang Kupang itu udah campuran tuh. Itu kan lain besarnya di Kupang. Tapi bapak-bapaknya itu orang tuanya dulu itu perantau masuk ke Kupang. Kalau orang Timor itu orang di pegunungan. Sama kayak orang Flores. Sama kayak orang Flores. Tapi mereka kayak bergeser ke pegunungan. Oh gitu. Bergesernya ke pegunungan. Karena di bawahnya dikuasai oleh orang perantau itu. Jadi lu sendiri pernah dengar nggak sih sejarah tentang suku Kupang yang ya dari keluarga orang tua perempuan atau dari ibu lu sendiri, pernah nggak sih dengar ceritanya? Maksudnya bagaimana sejarahnya? Ya, sejarahnya pasti dulu merantau dari pulau, dari Kupang pas perang, setelah perang. Jadi dia termasuk perantau. Iya. Makanya dia ngerasa dia bukan suku yang tua sama seperti Flores. Mereka perantau. Nenek, kalau dari nenek moyangnya saya yang dari mama, itu
itu perantau. Lepas perang suku di Rote, orang-orangnya gerak. Karena memang kategori orang-orang jahat dulu juga. Jadi orang Timor, yang suku Timor itu kategori lembut orangnya. Jadi orang Rote itu memang kategorikan orang-orangnya otaknya cerdik untuk berpikir, untuk tata kalimatnya bagus. Jadi budayanya beda udah 180 derajat beda. Jadi orang Timor, orang Rote, orang Flores beda jauh sekali. Berarti ada 4 ya, Flores, Kupang, Rote, Timor, Sumba, bukan Sumbawa. Sumbawa itu NTB. Itu Pulau Sumba tuh yang Sabana. Iya, Nah, Sumba. Dan Sumbawa ada lagi. Sumbawa itu kan NTB, nggak masuk kami. Oh gitu. Iya, Sumbawa itu di NTB. Sumbawa kan Bima kan. Nah, itu nggak masuk kami. Kenapa nggak masuk? Ya, itu udah budayanya udah beda, Pak. Berarti Sumba masih. Oh, Sumba itu sendiri lagi. Sumbawa itu beda lagi. Nah, Sumba itu orangnya lebih keras. Dia wataknya lebih keras. Bima tuh Sumba. Sumbawa. Bima tuh Sumbawa. Itu NTB. Lebih ke Mataram mereka. Iya. Jadi suku termasuk kan kerajaan besar, kerajaan Bima. Iya. Nah, itu kan kerajaan besar. Dan perawakan orangnya juga beda ya. Beda, jauh. Orang Bima kan udah mirip-mirip dengan orang Mataram. Iya. Tapi orangnya makanya pendek-pendek ya. Iya. Yang tinggi dan kulitnya juga putih. Lebih kayak orang Mataram. Gemuk-gemuk orangnya biasanya. Nggak terlalu tinggi lah gitu perawakannya. Orang Bima. Kalau Sumba jadi kami itu jadi di kategori biasa disebutnya Flobamura. Alor itu Masuk ke NTT kan? Iya, maksudnya dia menyatukan dirinya kemana? Dia sendiri lagi, beda itu. Itu beda lagi. Orang Alor itu secara umum itu perawakannya mirip-mirip orang Papua. Hampir mirip. Ada dia yang paling jauh. Iya sih, mungkin 70% perawakan asli orang Alor itu mirip Papua. Hitam, ikal, bukan ikal lagi, keriting. Iya ya. Mirip kali orang Papua tuh. Budayanya juga sampai sekarang masih hidupnya dengan panah, orang Alor. Kalau Flores apa yang terkenal? Kopi. Dari semua Flores itu ada kopinya, kopi khasnya. Kebun lah gitu ya, hasil kebun itu kopi. Itu paling palawija. Habis itu daerah-daerah yang tanahnya dia punya Rote wisatanya masih ada. Karena dia bagian pantai selatan, pantainya masih bagus. Oh gitu. Iya. Itu masih ada ajang selancar internasional di sana. Di Rote itu. Itu kan sebilah doang, Bang. Itu lebih ke arah darat dalam ya. Darat tapi ke dalam. Nah, jadi Kupang itu lebih utara dikit, Rote itu lebih ke selatan lagi. Arah lautnya. Arah laut. Kan dari Rote bisa lihat Australia. Bagian selatannya Pulau Timor bisa lihat Australia, tapi nggak sejelas dari Rote. Jadi orang Rote banyak yang ketangkap kan nelayannya di bagian perbatasan lewat zona ZTE-nya Indonesia, mereka masuk ke Australia ditangkap, dibawa ke Australia. Tapi mungkin ada juga yang mau sengajakan diri buat ditangkap ke sana. Iya, kayaknya. Nah, pulangnya dibayar, sana di sekolah akan digaji. Senang mereka. Senang kan? Orang susah-susah bayar visa apa segala macam ini. Pulang lewat Jakarta. Harus Jakarta dulu kan?
Jakarta baru pulang singgah Kupang baru dikirim ke laut. Itu sama berapa kali, Mas? Bisa. Dan mereka pelaut Kupang. Kayak orang rote itu. Kalau orang Alor, apa yang terkenal? Di sana kenari, Bulung, buah kenari. buah kenari. Oh, kenari. Itu khas Alor. Oh, kenari ya. Kenari. Alor. Di sana juga lengkap sih kalau umpamanya wisatanya. Itu yang kayak dibagi. Nah, Alor dari dulu sih. Sumba, madu. Sumba pegunungan sabana yang terkenal, wisatanya banyak, pantainya bagus. Madu. Enggak, madu itu timur. Apa sih yang dibilang madu Sumba bukan ya? Enggak tahu kalau madu Sumba, saya nggak pernah dengar. Kalau timur itu madu. Timur itu madu. Madunya terkenal sekali, madu asli ini. Nah, teman-teman yang SM3T pulang dari Pulau Timur yang tugasnya di pedalaman Pulau Timur itu dengan TTS, TTU, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, itu pulangnya madu satu orang bisa 5 jergen 5 liter, dapat gratis, beli murah. Murah tuh berapa? Satu jergen itu kita bisa 100.000. Berapa liter? 5 liter. Berapa botol? 8 botol. Satu jerigen 5 liter. Iya, satu jergen 5 liter. Murah nggak ya? Murah. Tapi karena masih tradisional, ambilnya dari alam, Bang. Bukan biar kayak madu pramuka. Iya. Itu memang madu alam. Itu orang-orang yang manjat ke atas. Yang bawa apa itu asap itu yang dibawa ke atas itu ya? Itu madu alam. Madu alami, bukan. Apalagi tadi rote, alor. Kalau rote itu terkenalnya laut, karena pulaunya kecil. Jadi dia pulau lagi. Iya. Nyatu satu daratan dengan Kupang. Enggak, dia pulau lagi. Makanya dibilang apa tuh? Selatannya Indonesia kan, Selatan Indonesia. Pulau Rote. Dari Sabang sampai Pulau Rote. Dari Miamas Dari atas Miangas Sumatera, sampai Pulau Pulau Rote. Rote, utara ke selatan. Miamas dan Pulau Rote. Itu budayanya beda lagi itu. Apa sih disebut beda terus? Apa sih yang bikin jadi kayak kelihatannya beda gitu? Karena masing-masing daerah itu bahasanya masing-masing total. Masing-masing kabupaten itu Tapi perawakan sama ya? perawakannya hampir sama. Dari kelima ini hampir sama. Hampir sama. Sumba juga masih sama. Sumba pun hampir sama. Sumba Tapi jarang orang yang mengaku kalau dirinya Sumba ya. Lebih dominan ke orang mana lu Flores, orang mana lu Kupang. Mana ada orang ngaku orang mana lu Sumba. karena bukan nggak terkenal, nggak umum. Nah, kalau di sini secara umum kan mereka tahu, oh ini orang Kupang, orang Timur, orang Timur, Iya, Timur masih lah ya. Timur. Tapi kalau pangan di sana berarti nggak mau disatuin mah. Kalau di sana orang Ende sama Bajawa aja nggak mau, padahal sama-sama Flores. Ende sama Bajawa. Bajawa itu bahasanya beda, jauh bedanya. Jadi Labuan Bajo itu Manggarai itu bahasanya beda, masuk Bajawa bahasanya beda, kain adat pun beda mereka. Ende bahasanya beda, Maumere bahasanya beda, Larantuka bahasanya beda. Tapi semua lu bisa. Enggak, beberapa doang, hanya paling sapaan kayak ini apa, kalau ini Batak kan Ito kan, untuk cewek. Untuk cewek. Nah, kalau di sana Ende Uta, Wota. jadi Uta, jadi ditekan Uta. Oh gitu. Nah, tekanan. Kalau Manggarai Enu. Iya. Itu untuk panggilan sayang. Berarti. Panggilan sayang untuk cewek. Uta, Oa. Kalau
Larantuka oa Flo Apa? kalau Kupang Nona udah kayak Ambon Umum banget ya. umum banget. Kalau umpamanya sampai Flores berarti ya udah kita anak Kupang ya pakai logat Kupang. Wah ini anak Kupang, anak Kupang. Oh. Karena anak ibu kota, anak ibu kota provinsi terkenal. Dari ke berapa tadi? Flores, Kupang, Alor, Rote, Sumba, satu lagi. Sumba, Alor, Flores, Kupang, Rote, Sumba, Timor sama Sabu itu belum. Sabu lain lagi. Sabu lain lagi, beda pulau lagi dengan Rote. Jadi dari Pulau Timor itu, setelah Pulau Timor, Rote, setelah itu ada Sabu. Itu bagian 3T juga, perbatasan juga. Batasnya Laut Timor dengan Australia. Itu beda, orangnya beda lagi. Itu udah mereka kenal Ina Ama. Apa dong kayak Batak? Ina Ama. Orang Sabu. Sabu. Jarang ya kedengeran ya. Ya. Sukunya juga merantaunya nggak jauh. Nah, Dia ngomongin soal merantau nih, gue penasaran banget sih sebenarnya soal merantau karena lebih banyak dominan orang yang tahu Flores, Kupang, Timor, oke. Sumba, kayaknya jarang. Ya. Alor, malah hampir nggak ada kayaknya. Pokoknya yang kurang pergaulan kali nggak tahu juga ya. Apalagi Sabu, apalah Sabu itu. Sabu. Itu dia, nggak. Jadi kalau orang Sumba itu terkenal orang besar. Karena di sana masih kerajaannya, sistem kerajaannya masih kuat sampai sekarang. Sumba, Iya. tapi kayaknya itu bakalan panjang. Kita break dulu bro. Biar makin panjang, makin seru obrolan. Kita harus makan deh. Kayaknya nggak habis ceritanya. Soalnya seru nih kita ngebahas dari apa adat budaya yang ada di daerah timur dan adat budaya bukan timur ya, Timor, bukan adat budaya yang ada di NTT. NTT atau apa wilayah paling selatannya Indonesia. Ya kita break dulu. Dona Etaro flow amora Kaduka mata atigu Amidoge kirana Pamori pavahima Bye sonde bye Flow amora lebe bye Biar apa kata orang Beta cinta flow amora